Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Boom, bang, antara langit dan bumi, alih-alih memadamkan guntur, itu bahkan lebih ganas. Setiap suara seperti guntur. Di atas langit, sosok itu gelap dan semua orang melihat pertempuran dengan saksama, karena takut kehilangan gambar yang indah. Selama lebih 500 putaran perang, dan tidak ada yang bisa menang. Ketiganya luar biasa, beberapa orang mendengus lebih dari sekali. Pertempuran mengerikan tidak bisa diakhiri secepat itu. Seseorang berkata, masih menonton dengan penuh semangat, dan beberapa orang telah mengambil gambar kristal memori bermerek di sini untuk memvideokan, sehingga mereka dapat dijual kembali. Benda ini seharusnya sangat berharga. Ini jelas merupakan artefak pengambilan video. Apakah kamu akan melakukannya? Dalam argumen tersebut, suara sumpah serapah kakek naga terdengar di benak Ye Chen. Mari kita berhenti membicarakannya, itu akan meledak langsung ke atas dan menghancurkan Yin Ziping. Ye Chen balas mengutuk, dia bukan arogansi biasa. Aku menggunakan semua kekuatanku untuk menjadi 1 poin lebih baik darinya, tetapi jika aku bertarung dengan kekuatan penuh, saya tidak bisa menghentikan pelarian. Aku, yang mengungkapkan identitasku, dan jika tidak, aku akan dipukuli oleh massa yang akan datang memburuku. Dia sangat kuat. Kakek naga terkejut. Omong kosong. Ye Chen menyerang dan menamparkan bibirnya, aku hari ini telah melihat keangkuhan dari jiwa naga kuno. Meskipun aku tidak melakukan yang terbaik untuk melawan Yin Ziping, aku juga bekerja sama dengan Jining Suang di bawah kekuatan tempur puncak. Mengalahkannya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Kakek naga berkata, maka kamu tidak bisa membunuhnya jika kamu tidak bergerak keras. Kakek naga menarik napas dalam-dalam dan menyaksikan mata Ye Chen berubah. Kakek naga mendengar kepercayaan diri yang kuat dari kata-kata Ye Chen. Dengan keyakinan bisa menghancurkan Yin Ziping. Itu bukan arogansi, tetapi keyakinan bahwa pemberani tidak terkalahkan. Boom, bang. Saat keduanya berbicara, satu sisi terdengar raungan. Di sana, awan yang menjulang tinggi bergulung, membawa pembunuhan sedingin es, penuh energi, dan luar biasa. Meskipun hanya beberapa lusin angka, itu terlihat seperti ribuan kuda dan berpacu. Setelah melihat pasukan yang bergegas ialah pasukan kuat Sekte King Yun yang dipimpin oleh leluhur King Yun. Bunuh, ketiganya jangan sisakan satu pun. Segera, suara dingin leluhur King Yun terdengar di seluruh dunia, dengan keagungan. Di tempat, orang kuat Sekte King Yun bergegas dengan roh pembunuh yang mengerikan, dan total 9 tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan puluhan tahap Dark Space yang kuat, dan kekuatan yang luar biasa dihancurkan oleh langit. Melihat pasukan kuat Sekte King Yun, Ye Chen mengutuk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melarikan diri. Anda tahu, 9 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah semuanya adalah leluhur Sekte King Yun, dan puluhan tahap Dark Space ini merupakan gelombang kekuatan besar. Di sini, Jining Suang mengerutkan kening, mengambil napas dalam-dalam, dan harus berbalik, menakjubkan seperti cahaya ilahi. Melihat Yin Ziping lagi, wajahnya sudah sangat keras kepala. Dia sangat kuat, tetapi dia harus menghindari karena dendam orang-orang Sekte King Yun padanya. Orang-orang Sekte King Yun sudah lama ingin menemukannya untuk menyelesaikan dendam. Kemana harus pergi? Leluhur King Yun adalah yang tercepat, dan pasukan lainnya tidak lambat. Setiap orang mengeluarkan senjata spiritualnya sendiri,
dan masing-masing tangan memegang pedang pembunuh. Orang kuat Sekte Qingyun memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu, ketika orang-orang kuat Sekte Zhengyang dan orang kuat Sekte Heng Yue belum tiba, Sekte Qingyun akan menghancurkan Ye Chen, Jining Xuang, dan Yin Ziping. Potensi mereka bertiga terlalu besar dan di masa depan akan merugikan Sekte Qingyun. Hari ini, Sekte Qingyun memiliki keunggulan absolut dan tidak akan melepaskan kesempatan sekali seumur hidup seperti ini untuk menghabisi ketiganya. Boom, boom, gemuruh. Segera, dunia menderu, dan gunung-gunung raksasa yang menjulang tinggi runtuh. Pengejaran Sekte Qingyun sangat besar. Pertempuran itu sangat besar. Ye Chen, Yin Ziping dan Jining Xuang bertiga tidak berani saling berhadapan dengan mudah. Jika mereka dikepung, akhirnya tidak begitu baik. Ini benar-benar hidup. Para penonton kuartet membeku sesaat, mengikuti masa lalu satu demi satu, luar biasa. Leluhur Qingyun, terlepas dari biayanya, sekali lagi menerapkan dua jurus terlarang untuk menyegel dan hai ketiganya, jurus terlarang yang tak tertandingi, sepanjang jalan melalui kehampaan, dan langsung pergi ke ketiganya untuk menembak. Brengsek. Wajah Yin Ziping galak, dan dia sepertinya telah mendengar jurus terlarang ini. Yin Ziping melintasi jurus terlarang sekaligus, dan lolos dari bahaya. Itu triknya lagi. Ye Chen dan Jining Xuang sebelumnya telah menderita kerugian besar pada jurus terlarang leluhur Qingyun pada saat Perang Tiga Sekte, dan Ye Chen dan Jining Xuang juga tahu kengerian jurus terlarang ini. Secara alami, keduanya tidak lagi ingin makan kerugian kedua. Ye Chen dan Jining Xuang lolos dalam serangan jurus terlarang leluhur Qingyun. Melihat bahwa dua jurus terlarang tidak mengenai ketiganya, leluhur Qingyun menjadi tumpul dan mengejarnya lagi. Sekte Qingyun yang kuat di belakangnya juga mengikutinya. Iya. Melihat kehampaan dari jauh, ada tiga cahaya, yang sangat cepat. Dan Ye Chen, orang yang tercepat daripada Yin Ziping dan Jining Xuang, menyaksikan kuartet penonton tercengang. Tidak heran begitu banyak orang tidak bisa menangkap Qin Yu. Upaya melarikan diri benar-benar tidak hebat. Aku yang jenaka, untungnya, aku telah belajar terlalu banyak penipuan. Ye Chen menyisir rambutnya dan mengerutkan kening saat dia berlari. Dalam 30 detik, dia dan Jining Xuang dan Yin Ziping jarak telah menjauh. Segera, Ye Chen itu menghilang dari pandangan, tergelincir lebih cepat dari kelinci. Boom, boom, bang. Segera, ada raungan ke arah pelarian Ye Chen, dan semua orang melihat gunung tiba-tiba runtuh. Kemudian, penonton kuartet melihat Ye Chen berlari keluar dari kerikil. Melihat ini, penonton tiba-tiba membeku. Segera, suara dingin dan amarah terdengar, menarik perhatian penonton. Melihatnya dari jauh, kekosongan meraung, terdengar seperti guntur yang menggelegar, dan awan-awan bergulung, dan lusinan sosok, momentumnya bersatu, menghancurkan dunia. Dengan mata terpaku, bukankah itu kekuatan pasukan Sekte Zhengyang? Pasukan dipimpin oleh leluhur Zhengyang. Sekarang penonton melihatnya dengan jelas. Ye Chen berlari sangat cepat, tetapi bertemu dengan pasukan Sekte Zhengyang. Tidak perlu dikatakan bahwa Sekte mengejar Ye Chen karena apa yang telah dilakukan sebelumnya menahan Jining Xuang dan meminta tebusan. Sial, Ye Chen marah, dan langsung mengubah arah dan berjalan pergi ke arah lain. Setelah dipukuli beberapa saat, alih-alih menarik beberapa, Ye Chen melompat hidup-hidup. Embun beku, leluhur Zhengyang menggunakan kekuatan magis yang besar untuk membawa Jining Xuang ke sisinya,
dan kemudian leluhur Zheng yang masih memelototi leluhur Qing Yun yang mengejar mereka setelah itu. Leluhur Qing Yun mendengus satu demi satu, tahu bahwa tidak mungkin membunuh Jining Xuang, jadi mereka menempatkan target mereka pada Yin Ziping dan Ye Chen. Di sini, Yin Ziping mengubah arahnya segera setelah pasukan Sekte Zheng yang muncul, dan menuju Ye Chen ke arah di mana ia melarikan diri. Melihat ini, baik orang kuat Sekte Zheng Yang dan orang kuat Sekte Qing Yun, bergegas menuju Ye Chen dan Yin Ziping dan menyerang mereka. Yin Ziping adalah ketua Sekte Heng Yue, dan potensinya sangat besar, membunuhnya tidak hanya dapat menghancurkan Heng Yue, tetapi juga menghilangkan musuh di masa depan. Hanya Qin Yu, yang diperankan oleh Ye Chen, yang membuat Sekte Zheng Yang sangat marah atas perlakuannya. Apakah itu Yin Ziping atau Ye Chen, pasukan Sekte Zheng Yang tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bagi mereka, membunuh Ye Chen atau Yin Ziping adalah keuntungan besar. Lari, kehampaan yang hidup penuh dengan teriakan Ye Chen. Ye Chen melarikan diri ke depan, Yin Ziping mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, sebuah pasukan besar orang-orang kuat Sekte Zhejiang dan Sekte Qing Yun dengan total 18 orang tahap Heavenly Immortal setengah langkah, hampir 100 puncak tahap Dark Space dan kekuatan yang kuat, setiap momentum sangat kuat, dan masing-masing menyerang tanpa batas. Di belakang orang-orang kuat Zheng Yang dan Qing Yun, mereka yang menyaksikan pertempuran juga luar biasa. Kali ini, sangat hidup, sangat hidup. Namun, yang lebih hidup masih tertinggal. Boom, boom, bang. Segera, arah pelarian Ye Chen datang dengan langit yang menderu, dengan cahaya para dewa menutupi langit, awan bergulung, dan raksasa gunung raksasa jatuh. Dengan kutukan seperti teriakan, Ye Chen berbalik lagi dan lagi, tubuhnya bahkan lebih malu. Kembali lagi, penonton tertegun dan melihat ke belakang Ye Chen. Di mata, mereka melihat awan bergulir, lusinan orang kuat bergegas, atau mengendarai pedang terbang, atau awan dan kabut, dan mereka begitu mengesankan sehingga kemanapun mereka lewat, ruang hampa pecah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan di sisi ini, jika Anda perhatikan dengan cermat, bukankah orang-orang kuat Sekte Heng Yue, orang yang memimpin pasukan Heng Yue adalah Tong Xuan? Di sini, Yin Ziping melihat Tong Xuan, segera sangat gembira dan Yin Ziping dibawa ke samping oleh Tong Xuan. Namun, Ye Chen, dia diblokir oleh orang-orang kuat Heng Yue dan hendak melarikan diri lagi, tetapi orang-orang kuat dari Sekte Zheng Yang dan orang-orang kuat Sekte Qing Yun juga bergegas mengejar. Nima, Ye Chen mengutuk, dan belokan tajam berbalik ke satu arah, dan melarikan diri dengan berbahaya dalam beberapa detik karena ketiga pasukan kuat itu tidak benar-benar mengelilinginya. Orang kuat pasukan Sekte Zheng Yang dengan marah langsung pergi ke Ye Chen dan mengejarnya. Kali ini, pasukan Sekte Zheng Yang bekerja keras untuk membunuh Ye Chen, belum lagi waktu di dalam gua perbuatan Qin Yu membuat marah Sekte Zheng Yang, tetapi juga mengatakan saat Qin Yu menangkap Jining Xuang beberapa waktu yang lalu, Sekte Zheng Yang takkan membiarkan Qin Yu pergi, dan pembunuhan mereka terhadap Ye Chen telah mencapai tingkat yang tak terbendung. Jining Xuang ingin berbicara, tetapi sudah terlambat, karena leluhur Zheng Yang sudah bergegas menyerang. Melihat ini, Jining Xuang juga bergegas untuk menindaklanjuti. Meskipun Jining Xuang ingin mencoba mencekik Ye Chen lebih dari sekali, Jining Xuang tidak ingin menyaksikan kematian tragis Ye Chen. Bunuh dia, pasukan Sekte Qing Yun bergegas. Bagi Ye Chen, Sekte Qing Yun sangat membencinya. Jika bukan karena Ye Chen,
putra suci dan inang jiwa naga mereka tidak akan menghilang. Jika itu karena masalahnya, dalam 3 pertempuran, dan mereka tidak akan begitu pasif sekarang. Bunuh dia. Pasukan kuat Sekte Heng Yue juga bergegas menyerang Ye Chen. Meskipun pasukan Sekte Heng Yue tidak memiliki banyak keluhan dengan Ye Chen, tetapi mereka semua adalah pria yang bernasib buruk. Potensi Ye Chen sangat besar dan itu jelas merupakan ancaman besar bagi Sekte Heng Yue. Ayo bunuh. Setelah Sekte Heng Yue, ada sekelompok orang lain yang tidak tahu apa kekuatannya. Mereka pada dasarnya adalah mereka yang ingin menangkap Ye Chen dan hadiahnya. Hari-hari ini, mereka pergi untuk menangkap Ye Chen untuk mendapatkan hadiah dari Sekte Zhengyang. Orang-orang tidak menangkapnya tanpa berkata, mereka cukup lelah, dan hati mereka tumpul. Dengan kesempatan bagus hari ini, mereka tidak akan melepaskan Ye Chen, si pria yang tidak tahu malu. Dengan cara ini, seluruh langit menjadi hidup. Ye Chen seorang diri melarikan diri. Di belakangnya adalah pasukan yang kuat dari 3 sekte mengejarnya. Selanjutnya, mereka adalah orang-orang kuat yang ingin menangkap Ye Chen. Boom! Gemuruh. Di dunia, selain raungan, itu adalah raungan. Sosok yang luar biasa itu, satu demi satu, seperti lautan, dengan semua senjata meledak, semua momentum dan semua pembunuhan, bayangan tinju, pelangi ajaib, tenda pedang, jejak telapak tangan, alat spiritual, dan peta luar biasa. Semuanya menyerang Ye Chen. Di depannya, Ye Chen, yang tidak melarikan diri, terkadang berbalik dan memarahinya. Dalam adegan hari ini, meskipun Ye Chen juga memikirkannya, Ye Chen tidak menyangka bahwa 3 sekte kuat akan datang begitu cepat sehingga situasi hebat terjadi. Saat ini, bukan 1 atau 2 orang yang mengejarnya. Itu ribuan orang. Pada saat ini, itu bukan sekelompok yang mengejarnya. Itu lebih dari 30 tahap Heavenly Immortal setengah langkah, hampir 300 puncak tahap Dark Space, dan hampir 1000 tahap spiritual. Pertempuran yang sangat besar. Belum lama ini, Ye Chen juga memarahi Zhong Jiang bahwa mereka tidak akan mengirim beberapa orang untuk mendukung adegan itu, tetapi sekarang tampaknya mereka tidak datang karena tidak cukup untuk menjadi brutal seperti binatang buas di belakang mereka. Para penonton berdiskusi, mengapa ribuan orang kuat memburu Qin Yu? Tidak perlu membuat berita besar ini. Berita itu sampai ke utara, dan kemudian menyebar ke seluruh Dacu. Setelah mendengar berita ini, kultivator tua yang merupakan tahap Heavenly Immortal setengah langkah tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibirnya. Gerakannya besar hanya ingin membunuh Qin Yu. Itu benar, Qin Yu yang tak tahu malu ini akan membuat keributan besar setiap kali pergi ke suatu tempat. Kali ini, jika Qin Yu berhasil kabur lagi, aku akan mengikuti nama belakangnya. Banyak orang menanggung janggut mereka, dan ekspresi mereka bermakna. Boom, boom, gemuruh. Ketika selatan mendidih, dunia selatan penuh dengan suara seperti itu. Di depannya, Ye Chen sudah memasuki pegunungan. Di belakangnya, kerumunan orang segera mengejarnya. Kemudian, mereka melihat runtuhnya gunung-gunung tinggi yang menjulang tinggi. Setelah Ye Chen berlari keluar, gunung-gunung hilang, dan sekelompok binatang buas rata dengan tanah. Di depan, Ye Chen melangkah ke sungai. Di belakangnya, sosok bergegas juga masuk. Kemudian, ketika gelombang sungai dan laut bergulung, Ye melarikan diri, dan sungai itu bukan lagi sungai, dan semuanya dibersihkan. Di depan, Ye Chen terbang ke hutan. Di belakangnya, sosok yang luar biasa mengejarnya,
Tetapi melihat hutan hancur bersamanya, dan setelah dibunuh oleh binatang buas biasa, hutan bukan lagi hutan, dan semuanya menjadi jurang. Gunakan petaka guntur surgawi untuk menghancurkan kelompok pelacur ini. Di dunia bawah tanah sekte Zhengyang, kakek naga telah melompat dan berteriak keras. Ye Chen mengangkat alisnya dan mengangkat alisnya. Dia tidak lupa melirik ke belakang, lebih dari 30 tahap Heavenly Immortal setengah langkah, lebih dari 1000 tahap Dark Space. Ini menakjubkan. Potong sampai mati, dengarkan aku, itu benar. Kakek naga, yang tidak takut akan kekacauan dunia, mulai berteriak lagi. Ya mereka idiot. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya dan berteriak siap menggunakan petaka guntur surgawi yang tersegel sebelumnya ketika menerobos tahap Dark Space.